Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Mengenal Safety Talk. Safety Talk disebut juga Safety Morning Talk atau Toolbox Meeting, adalah pertemuan yang dilakukan rutin antara supervisor dengan para pekerja atau karyawan untuk membicarakan hal-hal mengenai K3, entah tentang isu terbaru, regulasi, prosedur kerja, alat pelindung diri, potensi bahaya, dan lain-lain. Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, Safety Talk merupakan program K3 yang wajib disusun oleh setiap perusahaan yang menerapkan SMK3 tersebut. Safety Talk sangat penting dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk melindungi pekerja dan cedera dan meminimalisasi bahkan menghindari kecelakaan kerja sehingga kerugian fatal pada peralatan kerja maupun pekerja dapat dihindarkan. Pada dasarnya, Safety Talk bertujuan untuk menginformasikan bahaya yang terdapat dalam suatu pekerjaan dan cara mengantisipasinya. Topik yang paling sering dibahas biasanya mengenai peringatan untuk mengutamakan keselamatan diri dengan cara mengenakan alat pelindung diri APD dan peralatan sesuai dengan pekerjaan. Peran penting Safety Talk inilah yang menjadi alasan mengapa materi Safety Talk perlu disampaikan secara rutin dan berulang-ulang. Pengulangan ini bukan berarti para pekerja dianggap belum tahu, tetapi inilah salah satu cara untuk terus mengingatkan mereka agar pentingnya penerapan ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga merupakan salah satu proses pembentukan budaya K3 di perusahaan. Inilah 13 penting yang harus diketahui supervisor tentang Safety Talk. Agar pelaksanaan Safety Talk di perusahaan Anda berjalan lancar dan efektif, Anda baiknya setiap supervisor memahami 13 poin penting tentang Safety Talk sebagai berikut. Yang pertama, seberapa penting kita harus melakukan Safety Talk? Disarankan melakukan Safety Talk secara berkala, misalnya seminggu sekali, sehingga pekerja menjadi terbiasa dan menjadikan pertemuan ini sebagai bagian dari rutinitas kerja. Yang kedua, di mana lokasi yang tepat melaksanakan Safety Talk? Pilihlah tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan. Mungkin Anda tidak ingin para pekerja sulit berkonsentrasi dan melewatkan pesan keselamatan yang Anda sampaikan karena lokasi yang bising, lokasi terlalu panas atau dingin. Jadi, pastikan di tempat yang Anda pilih, semua pekerja yang hadir dapat mengikuti pertemuan dengan efektif. 3. Kapan waktu terbaik melaksanakan Safety Talk? Pilihlah waktu yang tidak mengganggu aktivitas kerja dan di mana pikiran serta konsentrasi bekerja masih segar dan fokus. Pagi hari sebelum memulai pekerjaan adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Safety Talk. Yang keempat, berapa lama waktu pelaksanaan Safety Talk? Ya, keep it short and simple. KISS adalah moto yang harus Anda pegang. Sampaikan pesan keselamatan dengan ringkas, padat, dan jelas. Durasi pelaksanaan Safety Talk idealnya berlangsung antara 5 sampai dengan 15 menit. Sebagian besar supervisor melaksanakannya dalam waktu 10 menit. Yang kelima, materi atau topik keselamatan apa yang sebaiknya dibahas? Sebaiknya Anda memilih topik yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam menentukan topik Safety Talk, Anda dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. A. Potensi bahaya apa yang terkait pekerjaan yang akan dilakukan. B. Kecelakaan kerja atau near miss apa yang sering atau pernah terjadi terkait pekerjaan yang akan dilakukan. C. Pedoman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. D. Alat pelindung diri apa yang harus digunakan terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Isu atau informasi terbaru mengenai K3 atau berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan topik Safety Talk.
Misalnya, ada regulasi terbaru mengenai bekerja di ketinggian. Jika hal itu berhubungan dengan pekerjaan yang akan Anda lakukan, Anda bisa menjadikan topik tersebut sebagai materi safety talk. Kemudian yang keenam, apakah supervisor harus memilih satu topik pembahasan saja? Ya, topik pembahasan safety talk harus spesifik. Penyajian materi yang bertele-tele hanya akan membuat suasana pertemuan jadi membosankan. Misalnya, Anda ingin membahas mengenai bahaya di tempat kerja. Mungkin Anda bisa menentukan bahaya yang paling spesifik seperti terpeleset atau bahaya terkena jatuhan benda dari atas dan cara pengendaliannya. Yang ketujuh, berapa lama persiapan yang harus supervisor lakukan untuk melakukan safety talk? Tidak banyak, namun bukan berarti Anda tidak mempersiapkannya sama sekali. Setelah memilih topik, pastikan Anda telah mengetahui dan memahami pedoman K3 terkait topik yang diangkat dan buatlah catatan berapa poin-poin penting mengenai safety talk. Anda bisa berdiskusi dengan supervisor lain untuk menata saran tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya disertakan dalam catatan. Yang kedelapan, apakah dalam penyampaian materi, supervisor hanya perlu membacakan poin-poin yang telah dibuat? Mungkin ini cara sederhana, namun bukan ide yang baik. Penyampaian materi dengan cara membacakan akan membuat penyajian materi jadi membosankan dan tidak efektif. Cobalah sebisa mungkin untuk menyampaikan materi dengan kata-kata Anda, dengan menjadikan poin-poin yang telah Anda buat sebagai referensi saja. Maka dari itu, sangat penting bagi seorang supervisor untuk memahami materi yang akan dibahas pada safety talk. Yang kesembilan, apakah menggunakan alat bantu visual dalam penyampaian materi dibolehkan? Tentu saja boleh. Alat bantu visual dalam sebuah presentasi bisa menjadikan sarana yang ampuh dan efektif untuk meningkatkan dampak atau pengaruh terhadap audiensi. Penggunaan kata dan visual yang sesuai bisa menguatkan pesan yang ingin disampaikan dalam presentasi. Untuk safety talk, Anda dapat menggunakan alat bantu visual berupa gambar, grafik, video, atau peralatan pendukung yang berhubungan dengan topik safety talk. Misalnya, jika Anda berbicara tentang perkakas tangan yang rusak atau berbahaya, Anda bisa menunjukkan contohnya kepada pekerja. Jika topik pertemuan membahas tentang cara mengoperasikan forklift, baiknya Anda menunjukkan bagaimana hal itu harus dilakukan. Yang ke-10, apakah supervisor harus mengajak para pekerja terlibat dalam diskusi? Ya, Anda harus mengajak para pekerja untuk lebih aktif menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan dalam safety talk. Anda bisa meminta pendapat mereka mengenai topik yang dibahas. Selalu respons setiap pertanyaan yang diajukan oleh pekerja. Ini penting. Bagaimanapun, keaktifan pekerja dalam safety talk dapat mencerminkan kepedulian mereka mengenai penerapan K3 di tempat kerjanya. Yang ke-11, apa yang harus dilakukan supervisor untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan pekerja? Jika pertanyaan yang mereka ajukan relevan dengan topik yang dibahas dan Anda mengetahui jawabannya, berikanlah respon terbaik untuknya. Namun, jika Anda tidak mengetahui jawabannya, katakan padanya bahwa Anda akan mencari tahu terkait pertanyaan tersebut dan akan memberikan jawaban pada safety talk berikutnya. Lain halnya, jika pertanyaan tidak relevan dengan topik bahasan, katakan pada pekerja tersebut bahwa Anda akan membahas secara pribadi setelah safety talk selesai. Yang ke-12, haruskah supervisor mendokumentasikan pelaksanaan dan kehadiran pekerja? Ya, setiap pekerja yang menghadiri pertemuan harus menandatangani formulir safety talk yang telah disediakan. Anda sebagai supervisor juga harus membuat minutes of meeting dan topik yang didiskusikan termasuk keluhan, permasalahan dan saran dari audiensi, serta pastikan Anda menindaklanjutinya. Follow up pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat safety talk. Pastikan safety talk terdokumentasikan dengan baik, seperti foto pelaksanaan dan absensi pekerja yang hadir.
Dokumentasi pelaksanaan safety talk dapat digunakan sebagai bukti bahwa pekerja telah mendapatkan informasi keselamatan secara spesifik, juga bagaimana pedoman memberikan pelatihan kepada pekerja. Yang ke-13, yang terakhir, adakah saran agar safety talk lebih efektif? Berikut adalah teknik yang dapat digunakan supervisor agar pelaksanaan safety talk lebih efektif, antara lain: prepare, lakukan persiapan sebaik mungkin, cari referensi sebanyak-banyaknya, dan pahami materi safety talk yang akan Anda sampaikan. Pinpoint, fokuslah pada tujuan dan tetaplah sederhana. Berikan poin-poin kunci. Jangan membuat bosan audiensi dengan memberikan penjelasan yang menyeluruh dalam satu sesi. Fokus pada satu topik pembahasan. Personalis, sajikan materi safety talk tidak hanya satu tulisan, namun dalam bentuk visual juga. Gunakan alat bantu visual berupa gambar, grafik, video, atau peralatan pendukung lainnya bila dimungkinkan. Prescribe, pastikan Anda menyampaikan topik pembahasan secara tepat kepada audiensi tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan agar mereka dan rekan kerjanya bekerja dengan aman dan selamat. Sebagai supervisor, pastikan Anda memahami poin-poin penting mengenai safety talk di atas. Meski hanya berlangsung dalam hitungan menit, pelaksanaan safety talk harus dipersiapkan sebaik dan seefektif mungkin. Pastikan para pekerja yang terlibat memahami penjelasan Anda pada safety talk.